Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda kajian Sabtu atau mentoring secara online. Semua ini merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus senantiasa kita syukuri. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan selama ini, terutamanya nikmat iman Islam dan juga sehat sempat sehingga kita bisa bertemu walaupun secara daring. Salat dan salam tak lupa marilah kita senantiasa untuk bersalawat atas beliau Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh orang yang senantiasa iltizam dan istiqamah dengan risalah yang dibawanya hingga yaumul akhir. Anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah semuanya sehat. Wajib kita terus menjaga nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ini, agar muncul sikap optimis dalam diri ini ketika kita merasakan bahwa Allah itu senantiasa menjaga kita, bersama dengan kita. Dan inilah yang pagi hari ini anak soleh-solehah yang dirahmati Allah, sedikit ya, walaupun mungkin tidak panjang, kita hanya sebatas ingin mengulas tentang optimis. Anak soleh dan solehah, tentunya ketika antum semuanya itu hadir di dalam pembelajaran baik daring maupun tatap muka nanti, dari awal, sejak awal antum itu masuk sini tentunya ada dalam diri antum itu ada tekad atau keniatan, keinginan, kalau bisa dikatakan sebuah cita-cita ya. Tentu ada yang mengatakan ketika apalagi yang awal-awal kelas 7 itu ketika diminta bahwa apa sih yang menjadi motivasi antum itu masuk ke dalam pondok pesantren. Kemarin banyak ada yang mengatakan saya ingin hafal 5 juz, saya ingin hafal Quran, saya ingin selalu dekat dengan Al-Quran. Macam-macam yang antum sampaikan kemarin itu. Nah, ini merupakan bagian dari pendorong agar kita memiliki nilai optimis. Nah, mengapa? Karena memang setiap orang beriman yang sudah bersyahadat, ketika antum membahas tentang masalah syahadat dalam materi mentoring dulu awal, itu ada di sana orang yang sudah bersyahadat itu akan mendapatkan salah satunya itu tafa'ul, yaitu sikap optimis. Sebab tidak ada dalam sejarahnya sahabat Nabi yang sudah bersyahadat itu kemudian lemah, itu optimis. Karena orang yang sudah bersahadat itu jelas Allah menjanjikan akan diberi sikap optimis atau yang disebut tafa'ul tadi. Karena anak soleh dan soleh yang dirahmati Allah, bahwa kemenangan umat terdahulu itu, kalau kita banyak membaca sejarah ya, mempelajari sirah, itu kemenangan umat terdahulu itu banyak kita temukan bermula dari yang namanya optimis.
yaitu rasa optimis yang tinggi dalam dirinya. Sehingga bisa dia itu meraih yang namanya sebuah kesuksesan atau kemenangan. Optimis yang stabil itu akan mengantarkan mereka cepat atau lambat menuju sebuah kegemilangan. Ini yang bagaimana diraih oleh para sahabat-sahabat Nabi dan juga umat sebelumnya. Karena optimis itu bagian dari kesuksesan itu sendiri yang kesoleh. Baik kemenangan di dunia maupun di akhirat. Bahwa optimis orang-orang beriman itu harus senantiasa melekat dalam diri ini, karena itu sudah janji Allah bahwa orang yang sudah bersahadat, betul-betul sahadatnya sesuai dan kemudian direalisasikan, itu sikap optimis orang beriman itu sangat melekat pada jiwanya, karena mereka yakin ya, dengan janji-janji Allah, yakin dengan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Allah mengatakan bahwa nggak usah takut, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini yang tertanam dalam diri, bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan Allah, itu tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan. Ini yang mendorong optimisme yang harus senantiasa ada dalam diri. Dengan optimis itu, segala sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan, yang susah akan menjadi mudah, dan yang rumit akan menjadi sederhana. Ketika optimis itu sudah merasuk ke dalam jiwa dan menjadi sebuah dorongan yang besar yang senantiasa muncul. Nah, dorongan untuk melakukan sebuah cita-cita agar meraih kejayaan, inilah yang ada di dalam diri para sahabat waktu itu. Sehingga ketika seorang sahabat itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib saya bila maju ke medan peperangan yang sedang berkecamuk itu? Beliau menjawab, kamu akan mendapatkan surga. Maka sahabat itu segera maju ke depan, bahkan membuang kurma yang sedang dikunyahnya, seraya bergumam, ini akan memperlambat saya mendapatkan surga. Subhanallah. Ini dorongan optimis yang ditanamkan oleh Rasulullah pada para sahabatnya. Begitulah sebagian dari generasi toladan. Anak soleh yang dirahmati Allah. Jadi saat optimis itu membubung tinggi dalam sanubari seorang mukmin, ia akan bergerak, bersikap, berjalan, berkorban, meskipun ia belum tentu dapat merasakan nikmatnya kemenangan atau kesuksesan. Tapi ketika rasa optimis sudah ada dalam diri, tertanam ya. Kalau kita misalnya seorang pakar parenting itu mengatakan bahwa ketika tanamkan dalam otak bawah sadar kita bahwa kesuksesan, bahwa sukses bisa tertanam, maka dia akan bisa melakukannya. Jadi kalau sudah ada rasa optimis yang tertanam membubung tinggi dalam sanubari seorang mukmin, maka yang pertama anak soleh, dia akan bergerak. Karena seorang muslim tidak akan pernah diam. Kaifa yataharuki bil Islam. Dia akan mengatakan bagaimana saya harus bergerak dengan Islam. Ketika kita ingin sukses secara pribadi, keinginan, cita-cita, berarti ada rasa optimis tadi itu yang ada dalam itu akan terrealisasikan dalam bentuk bergerak. Dia tidak akan pernah diam, terus akan belajar. Yang tadi ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, juga dia akan terus ya, tidak pernah merasa lelah bagaimana mencoba metode ini, mencoba cara ini, dan untuk supaya dia bisa mencapai keinginannya, itu bisa menghafal Al-Quran. Keinginan ingin memberikan mahkota dari surga untuk kedua orang tua, maka dia terus akan berupaya.
Demikian juga dalam proses tarbiyah kita menginginkan agar Islam senantiasa sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih, agar Islam itu tetap tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tingginya selain daripada Islam, maka pasti akan bisa. Dan yang kedua, ketika rasa optimis sudah membubung tinggi dalam sanubari seorang mukmin itu, maka dia akan bersikap, mampu memiliki sikap. Ini yang harus kita tunjukkan. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi hal. Nah, tentunya banyak halangan, banyak hal yang akan menghalangi kita dalam meraih kesuksesan antum semuanya. Kemudian yang ketiga, setelah bergerak, bersikap, dan kemudian dia mencari jalan. Artinya berjalan berarti mencari. Dia akan berupaya mencari cara. Bagaimana agar saya sukses tadi. Maka salah satunya juga tertanamkan dalam diri kita ini bahwa saya itu bisa. Jadi seorang mukmin itu jangan pesimis. Jangan saya nggak bisa. Saya pasti nggak bisa hafal. Saya pasti nggak bisa mencapai target hafalan. Saya nggak bisa begitu. Seorang mukmin itu yang syahadatnya benar, dia akan punya tafaul atau rasa optimis dan tertanam dalam bawah sadarnya bahwa saya bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau bersama dengan Allah. Karena orang beriman pasti dia yakin innallaha ma'ana tadi. Sehingga Allah itu bersama dengan kita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama-sama dengan Allah. Kalau kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari jalan untuk kita bisa meraih sukses kemenangan tadi. Jadi ketika kita punya keinginan tadi, cita-cita untuk bisa memberikan mahkota dari surga untuk orang tua kita, dan juga bagaimana untuk senantiasa menempatkan Islam itu sesuai pada posisinya, al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih, ya kita harus tarbiyah kita, pembinaan kita harus tetap berjalan dan tertanam bahwa ini akan terjadi kembali, bahwa kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Walaupun itu tunjukkan kepada generasi pertama Rasulullah, tetapi ini akan bisa terjadi kembali ketika kita kemudian yakin bahwa ini pasti akan terjadi kalau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan untuk bisa menjadi kuntum khairu ummah? Ukhrijat linnas. Kita menjadi orang yang ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Yang kata Allah, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang pernah dilakukan adalah senantiasa melakukan amar ma'ruf. Dan juga itu salah satunya. Nah, untuk kemudian kita bisa menjadikan diri kita yang disebut sebagai kuntum khair ummah. Kembali anak soleh dan solehah tadi berarti adalah jalan, dan kemudian yang keempatnya terakhir itu adalah tidak kalah pentingnya, yaitu berkorban. Meskipun kita saat ini belum tahu kita akan mendapatkan kesuksesan atau tidak, tapi kita yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikannya ketika kita melalui langkah-langkah yang sudah dilakukannya. Yang keempatnya adalah kita jangan sampai kita kemudian menjadi orang susah untuk berkorban. Berkorban setelah kita melakukan cara sebagainya, baik berkorban waktu, harta, bahkan bisa jadi berkorban jiwa untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh dan soleh yang dirahmati Allah, mungkin itu sedang ulasan untuk kemudian bagaimana kita merealisasikan pertahanan dalam diri kita nilai optimis. Karena setiap orang yang sudah bersahadat itu janji Allah akan diberi yang namanya tafaul, yaitu sikap optimis. Tidak ada gambarnya, tidak ada ceritanya seorang mukmin kemudian pesimis. Sikap putus asa, pesimis itu hanya dimiliki oleh iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, dia putus asa. Allah sudah
Allah itu sudah mengusir saya dan tidak mungkin Allah itu akan mengampuni saya, sehingga malah dia tambah durhaka. Jadi itulah makanya iblis kata ablasa itu kan asal katanya dari ablasa, kata iblis. Ablasa itu artinya yang menjauh dan putus asa, ya, putus asa. Ini yang tidak boleh ada pada diri kita sebagai seorang mukmin. Nah, anak soleh dan soleh yang dirahmati Allah, antum semuanya, cita-cita, keinginan yang ada dalam diri antum untuk berada di dalam pondok pesantren ini agar bisa meraih sukses. Tentunya kesuksesan yang diinginkan oleh seorang mukmin itu adalah bukan sukses yang semu, bukan hanya dunia, tapi sukses dunia dan akhirat. Inilah yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang tetap optimis dalam kehidupan ini. Setiap kita akan melangkah, tanamkan apa yang kita inginkan dalam otak bawah sadar kita, dan kemudian akan melangkah berikutnya dengan mencari jalan untuk bisa meraih kesuksesan, meraih apa yang kita cita-citakan itu. Saja ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan anak soleh dan soleh yang dirahmati Allah. Sedikit mungkin untuk mentoring ini antum bisa, walaupun ini sudah singkat ya, tapi antum bisa merangkum. Pak Tony kasih tugas untuk merangkum apa yang Pak Tony sampaikan ini tentang optimis, dan kemudian nanti akan dicek ketika sudah masuk ya pembelajaran secara PTM nanti melalui dikumpulkan melalui kelompok mentoring masing-masing atau di kelas. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Tuhanmu, dan janganlah kalian termasuk yang ragu-ragu. Al-ayah. Walafu minkum wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.